ana iku lahu kadue Allah fala yasiku mangko rasa laka kanggone sira apa antat tasifa yen to persifatan sapa sira fala yasiku mangko rasa laka kanggone sira apa antat tasifa yen to persifatan sapa sira persifatan bisa ini kelawan sewiji-wiji syek mau minha saking ausofir rububiyah tumbirnya ke sana minha saking ausofir rububiyah nanti penjelasan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna tahaqquqi utai maknani tahaqquk menghaki atau mengakui bi ausofil ubudiyati kelawan piro-piro sifate ngami bulo mengakui bi ausofil ubudiyati kelawan piro-piro sifate ngami bulo iku an-nadru ningali ilaiha maring ausofil ubudiyah wa mulahadzatiha lan liriki atau ngerekso wa mulahadzatiha lan ngerekso ing ausofil ubudiyah mulahadzati kauniha tegese ngerekso anani ausofil ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerekso lahu kanggone ngabet, ini baru ngabet. Bismillahirrahmanirrahim. Ona iku khobarekon lahu kanggone ngabet. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiyya mangko utawi Bismillahirrahmanirrahim. Fahiyya mangko utawi kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Mulahazati kauniha itu ke situ. Fahiyya mangko ti mulahazati kauniha. Mulahazah kan muannas. Fahiyya mangko ti mulahazati kauniha iku allati mulahadzah sila allati yang bahikam prayuga sila allati yang bahikam prayuga apa ayat sifat yang to persifatan apa ayat sifat yang to persifatan dia kelawan allati. Bismillahirrahmanirrahim. Allati isim mausul di sini dihukumi muannas. Memang allati isim mausul diperuntukkan untuk muannas, maka biha kembalinya ke allati tepat. Biha kelawan allati opo sing persifatan utawa sopo. Jadi ini opo fangil kanggo khairul akil, nek sopo fangil untuk akil gitu. Jadi ada perbedaan sopo karo opo. Nek sopo berarti untuk yang akil, untuk yang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo al-ngabdu kawula. Sopo al-ngabdu kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Persifatan hakikatan ing dalam hakikote. La bi ausofir rububiyati ora kelawan piro-piro sifat kepangeranan. La bi ausofir rububiyati ora kelawan piro-piro sifat kepangeranan. Sampai di sini dulu. Kun bi ausofi rububiyati muta'alliqun wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqun. Jadilah orang yang bergantung dengan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang mengaku, yang mengklaim yang menghakimi sifat-sifat ketuhanannya Allah. Jangan sampai kita sebagai seorang hamba mengklaim, mengakui ngangkami sifat-sifat ketuhanan. Karena apa? Karena memang tidak ada jatah, tidak ada bagian bagi seorang hamba dari sifat-sifat ketuhanan, nggak ada. Jadi nggak ada bagian, nggak ada jatah.
Artinya tidak ada tempat untuk mengakui, mengklaim sifat-sifat ketuhanan. Sebagai seorang hamba tidak pantas, ya, ngakoni sifat-sifat ketuhanan. Contohnya apa? Contohnya mengakoni sifat-sifat ketuhanan. Jadi rumangsa sugi, merasa kaya, punya rasa paling kaya, memiliki rasa paling pintar, memiliki rasa paling hebat. Nah ini namanya mengklaim atau mengaku atau mengangkangi sifat-sifat ketuhanan. Padahal kita sudah tahu bahwa yang maha kuasa adalah yang maha kaya adalah yang maha pintar juga Allah, yang maha bisa juga Allah. Oleh karena yang maha adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kaya, maha pintar, maha kuasa, maha perkasa, maka kita sebagai seorang hamba tidak pantas merasa memiliki sifat-sifat ketuhanan, begitu ngerasa kaya, ngerasa pintar, ngerasa kuasa, ngerasa kuat, sok jago dan lain sebagainya. Tidak pantas sebagai seorang hamba. Paham ya? Lanjut. Dan jadilah orang yang mengakui sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat pengabdianmu sebagai seorang hamba. Jadi kita sebagai seorang hamba, sebagai makhluk, mestinya harus ngaku, ya, harus rumangsa bahwa kita ini seorang hamba. Kita ini makhluk, bukan pencipta, tapi kita adalah seorang makhluk yang memang diciptakan oleh Maha Pencipta. Maka kita harus ngakoni, kita harus rumangsa bahwa kita sebagai seorang hamba, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memiliki sifat-sifat pengabdian, sifat-sifat seorang hamba, sifat-sifat penghambaan. Yang mana sifat-sifat pengabdian, sifat-sifat penghambaan, sifat-sifat seorang hamba sebagai makhluk adalah antaranya adalah sifat hina, sifat fakir, sifat membutuhkan, sifat rendah, ya, sifat tidak mampu. Itulah adalah sifat-sifat hamba. Ini sifat-sifat kita ini sebagai seorang hamba adalah sifatnya tidak mampu, tidak kaya, atau dengan kata lain fakir, tidak kuasa, berarti lemah gitu. Jadi kita harus ngaku bahwa kita ini fakir, butuh. Kita ini lemah. Kita ini tidak kuasa, kita ini tidak kuat, kita ini tidak pintar. Nah, kita harus mengakui semua sifat-sifat penghambaan atau sifat-sifatnya seorang hamba. Jelas ya? Dan kita harus, dengan kata lain, kita harus sadar diri mana itu sifat-sifatnya Allah, mana itu sifat-sifatnya manusia. Kita harus bisa menundukkan, kita harus tahu dan bisa menempatkan di tempatnya masing-masing. Ya, sifatnya Allah kita tempatkan pada Allah, sifat-sifatnya hamba kita tempatkan pada diri kita, begitu ya. Lanjut, ini namanya kita ngaji batin, ya, ngaji hati, ngaji rasa, untuk memperbaiki keadaan hati kita, ya, untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki keadaan hati kita, terutama sekali berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan lumeber berkaitan dengan sesama manusia. Insya Allah kalau kita sudah memahami ini betul-betul sudah meresap dalam hati kita akan menjadi orang yang rendah hati, baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sesama makhluknya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan perkara mawujida kang ditemu apa ma fi dalam abid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan perkara mawujida kang ditemu apa ma wujida ini fi'il madi mabni maf'ul atau mabni majhul.
karena fi'il madhi, makanya di dhamma huruf awalnya, di kasrah huruf sebelum akhir. Dhamma awalhu wa kusira ma qabla akhir. Jadi sebelum dimabnikan majhul, ya harokatnya wajada mongko nemu sapa wong. Jadi man jadda wajada sapa wong sing temen mongko bakal nemu atau sapa wong sing nemen mesti nemu. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh serius maka akan menemukan apa yang dia cari. Ini prinsip dalam hidup yang dipegang oleh santri. Jadi ketika memiliki suatu keinginan, ketika memiliki suatu cita-cita, maka ini yang dipegang. Ya, manjada wajada, begitu Mas Jadi ya. Jadi punya cita-cita apa? Ini dipegang manjada wajada. Sebuah sing serius, insya Allah akan tercapai apa yang jadi cita-citanya. Di wujida, ingin mati maaf. Wujida kang ditemu apa ma fi ing dalam ngabed. Bayani ma wujida min awsafir rububiyati, nyatane piro-piro sifat kepangeranan. Bayani ma wujida fi min awsafir rububiyati, nyatane piro-piro sifat kepangeranan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjut. Fahiyya mengkotawi. Fahuwa apa? Fahiyya. Fahuwa mengkotai mawujida. Fahuwa mengkotai mawujida iku ngariyatun sepi atau kosong. Iku ngariyatun sepi atau kosong. Ngindahu ono ing sandinge. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Indahu. Bismillahirrahmanirrahim, ini dua, tapi ya saya meyakini yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Indahu ono ing sandinge abid. Indahu ono ing sandinge ngabud. Fahuwa mengkuti mawujida iku mariyatun kosong. Indahu ono ing sandinge walaisalan orang ono opo mawujida. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ana iku huwa utawi ma wujida. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu kanggone abd hakikatan ing dalam hakikate. Ini paling susah ini terkait. Walaisan ora ana apa ma wujida ora iku huwa utawi ma wujida iku lahu kanggone abd hakikatan ing dalam hakikate. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza lahadhu man qarikalana ora ono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza lahadhu man qarikalana ora ono bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza lahadhu man qarikalana ora ono bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ngabed ora ana bagian kauna lakhina ing anane suci. Ora ana bagian kauna lakhina ing anane suci wal qudrata lan kuwasa wal izzata taya bukan hayat wal izzata lan mulya wal quwata lan kuat iku. Bismillahirrahmanirrahim. Ana iku khabar daripada kaun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaun kan punya khabar. Ono iku laisat ora ono apa khina kudro izzah dan kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Ono iku laisat ora ono apa khina kudro izzah kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ono iku illa lil maula kejaba kanggone bendoro. Yang dimaksud bendoro adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya jelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na ta'alluq bi awsafir rububiyyati an-nadru ilaiha wa mulahazatiha ay mulahazati kauniha lahu fala yasihu laka an tattasifa bi syai'in minha
wa ma'na tahaqquqi bi awsafil ubudiyyati an-nadru ilaiha wa mulahazatiha ay mulahazati kauniha law fahiya allati yanbahi ayyatasifa biha al-'abdu haqiqatan la bi awsafir rububiyyah wa ma ujida ila akhirih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini aja fala yasikulaka. Jadi bagi seorang hamba itu tidak sah atau tidak boleh lah, ya, tidak pantas lah dengan kata lain mengaku atau bersifatan atau memakai sifat salah satu sifat daripada beberapa sifat Tuhan tidak pantas, ya, tidak pantas bagi seorang hamba atau tidak boleh atau tidak sah lah, ya, menggunakan sifat daripada beberapa sifatnya Tuhan, baik itu sifat kuasa, sifat sugih, sifat mampu, sifat apa saja, tidak pantas, bahkan dikatakan fala yasihu, tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya bagi seorang hamba itu memakai sifat-sifatnya seorang hamba, yang mana sifat-sifat seorang hamba yaitu fakir, lemah, hina, dan tidak mampu. Itulah sifat-sifat seorang hamba. Karena apa? Karena memang bagi seorang hamba itu tidak ada bagian, tidak ada jatah, tidak ada tempat untuk memiliki atau menggunakan sifat-sifat ketuhanan seperti kaya, kuasa, kemuliaan, kekuatan. Itu semua itu tidak ada bagi seorang hamba. Adanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kaya juga Allah, yang kuasa juga Allah, yang mulia juga Allah, yang kuat juga Allah. Bagi seorang hamba secara hakikatnya, walaupun si hamba itu memiliki suatu kekuatan, memiliki suatu kekayaan, memiliki suatu kemuliaan, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hamba itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit daripada kekayaan yang Allah punya. Sebagian sedikit yang diberikan pada hamba itu, kekuatan yang Allah punya berikan pada hamba itu sedikit. Kekuasaan juga secuil dari kekuasaan Allah yang diberikan pada hamba itu. Baru sebagian kecil kekuasaan, kekuatan, kekayaan, kepintaran yang dimiliki oleh seorang hamba yang memang Allah berikan pada hambanya yang dikehendaki. Ya, dijelas ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit lagi nih biar enggak gaduh. Wala hazalan ora ono, wala hazal di sini dimaknani orang lirik, yang ikut saja. Wala hazalan orang lirik sapa ngabet. Orang lirik annallazing tamassatune perkara sile mayati sifu kang persifatan sila alladzi atasifu kang persifatan bi kelawan alladzi sapa al ngabdu ngabet hakikatan ing dalam hakikate. Wala hadza annalladzi yatasifu bil abdu hakikatan. Jadi secara hakikatnya bagi seorang hamba itu tidak memiliki persifatan-persifatan, ya, persifatan-persifatan seperti mulia, kaya, ya, kuasa. Wa utawi allazi iku addaduha piro-piro kewalikane arba'ah yang hina kudrah isyah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi allazi iku addaduha piro-piro kewalikane arba'ah yang hina kudrah isyah kuat. Justru bagi seorang hamba hakikatnya adalah sifatnya kebalikan daripada hina, berarti fakir. Kudroh
Kuasa berarti lemah. Izza mulia berarti zil hina. Itu kebalikannya. Kuat kebalikannya berarti dhaf, lemah, tidak mampu. Jadi sifat-sifat seorang hamba itu kebalikan daripada sifat-sifat Tuhan. Kalau Allah Maha Kuasa, kalau Allah Maha Kaya berarti sifat seorang hamba itu berarti fakir. Kalau Allah Maha mampu berarti manusia atau hamba berarti tidak mampu atau apes atau lemah, begitu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya uti addaduha iku al-faqru fakir wal ajlan apes lemah tidak mampu wal zilu lan ina wa dha'fu lan apes atau lemah, memiliki arti yang mirip antara ajiz sama dha'f. Bismillahirrahmanirrahim. Amadahu nulungi sapa Amadahu nulungi ing abad. Amadahu nulungi ing abad sapa Allah Gusti Allah. Amadahu nulungi ing abad. Bismillahirrahmanirrahim. Amadahu nulungi ing abad sapa Allah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawab idza ya, bukan ada syarat, ada jawab. Hanya tak cari-cari mana ini ya. Amadahu mongko nulungi kayak gitu. Jadi jawab saka syarat idza. Idza itu harfu syartin, huruf syarat. Setiap ada syarat mesti ada jawab. Makanya tadi amadahu jadi apa ini? Amadahu jadi jawab. Amadahu mongko nulungi, nah, kan enak. Makanya kalau ada satu saja yang kelewat atau nggak paham, jadi gaduh, nggak enak. Amadahu mongko nulungi ingat sapa Allah Gusti Allah tinggal taala alaihi wa luhur sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alam nulungi kuwi osofi kelan pira-pira sifate Allah. Ya wasufi kelan pira-pira sifate Allah, fayakunu mongko ana sapa abd oniku khunian wong kang suki billahi sebab pertolongane Allah. Jadi seorang hamba kan tidak memiliki bagian, tidak memiliki jatah apa? Kaya. Tidak memiliki jatah atau tidak memiliki bagian berupa kekuasaan, tidak memiliki jatah kemuliaan, tidak memiliki kekuatan. Lalu Allah memberinya kepada dia, hamba-hamba yang dikehendaki dengan sifat-sifatnya Allah. Kemudian orang itu jadi kaya, jadi penguasa, jadi orang yang mulia dipandang di dalam pandangan manusia, jadi orang yang memiliki kekuatan. Sebab apa? Ya sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu khuniyan billah. Seseorang akan kaya sebab bantuannya Allah diberikan, dia menjadi kaya. Qadiron tur kuasa billahi sebab pertolongan itu Allah. Jadi banyak di sini bab banyak bab sababiyah. Bab macam-macam banyak. Ada ba di mana insaf ketemu marotu bisaidin, aku lewat ketemu Zaid, namanya banyak di mana iltisaq. Ada ba di mana istinganah, ya artinya pertolongan. Bismillahi dengan pertolongan, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Jadi banyak di sini di mana istinganah pertolongan. Jadi dengan pertolongan Allah kayak gitu. Nah, ada lagi bab di mana sababiyah. Bilai sebab pertolongan Gusti Allah itu bab saja maknanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ngaji alat nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak cukup. Ya, mengkaji satu huruf saja udah banyak ya. Harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaliman tur ngerti. Ngaliman tur ngerti. Jadi di sini khonian ini khobarnya yakunu yang pertama.
Qadiron khobarnya yakunu yang kedua ini. Khonian khobar awal, qadiran khobar tsani, aliman khobar tsalis. Gitu ya. Jadi nek ono tertib komuni nek tur itu berarti khobar yang kedua, khobar yang ketiga dan seterusnya. Jelas ya? Fa yakunu mongko ono sapa ngabet ono iku khonian wong kang suci. Khobar yang pertama bilai sebab Gusti Allah. Bilai sebab pertolongan Gusti Allah. Qadiran tur kuwasa. Khobar tsani, khobar yang kedua. Bilai sebab pertolongan Gusti Allah. Aliman khobar salis, khobar yang ketiga. Aliman tur pinter bilai sebab pertolongan Gusti Allah. Terus ya. Azizan tur mulyo. Berarti khobar yang keempat, Robiah. Bilai sebab pertolongan Gusti Allah. Koian terkuat. Khobar yang ke-5, Khabis. Bilai sebab pertolongan Gusti Allah. Jadi seorang hamba bisa kaya sebab pertolongan Allah. Seorang hamba bisa memiliki kekuasaan sebab pertolongan Allah. Seorang hamba bisa menjadi seorang alim, bisa menjadi seorang intelektual, memiliki pengetahuan wawasan yang luas sebab pertolongan Allah. Seorang hamba bisa menjadi orang yang mulia dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah juga mulia, juga sebab pertolongan Allah juga. Seorang hamba bisa menjadi seorang yang kuat, juga sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kembalikan ke la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Harus kita pegang erat-erat dalam hidup ini. Kita letakkan dalam hati kita kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lanjut sedikit lagi. Kama kuin keterangan selama saya ikang bakal tukomburi kopoma. Sinnya ini sintan fis dalam jurnya ya. Yati awalnya yati ya. Ata yati ya. Ketambahan sintan fis. Saya di bakal tekombu. Jadi ada sintan fis, ada saufatas fis yang masuk kepada fi'il mudhari. Nah, kalau sintan ini memiliki makna istiqbal qarib, zaman yang akan datang tapi dalam waktu dekat. Kalau saufa tasbih ini zaman yang akan datang, istiqbal bangit, zaman yang akan datang tapi zaman yang sangat lama. Saufa nuslihim naro, akan kami masukkan ke dalam neraka mereka orang-orang kafir. Lama banget. Ya, ini janji Allah. Saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka orang-orang kafir di dalam neraka. Nah, saufa ini memiliki mana apa? Istiqbal banget, masa yang akan datang tapi jauh banget. Ya. Kalau sin masa yang akan datang tapi dalam waktu dekat. Kalau sebelum kemasukan sin tanfis dan saufa taswif, ini fi'il mudhari bisa memiliki dua makna. Bisa hal zaman yang sedang dialami atau terjadi, bisa juga zaman yang akan datang tapi jangka waktu dekat juga. Itu jelas ya. Ini barangkali yang saya sampaikan dalam pengajian hikam ini sengaja saya masukin sedikit-sedikit atau saya selipkan wawasan pengetahuan tentang nahwunya, karena saya berpandangan tidak cukup hanya ngaji langsung di dalam kitab jurmiyahnya atau kitab alatnya saja tanpa dipraktekkan langsung di dalam kitab-kitab kuning yang kebetulan sedang kita baca kayak gitu ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila penyampaian saya ada yang dianggap kurang sopan, kurang berkenan, atau ada yang keliru, ada yang kurang tepat. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Silakan.